Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami untuk membahas mengenai topik editorial hari ini. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asyari. Pak Hasyim, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Pak Hasyim, sampai sekarang kita benar ya, belum ada yang mencalonkan sebagai capres-cawapres ya Pak Hasyim ya? Iya, sampai sekarang urusan kami menerima pendaftaran ya. Sampai ya, kemarin jam 4 sore jam terakhir penutupan pendaftaran belum ada yang mendaftar. Oke, dan besok batas hari terakhirnya lagi, besok ya? Ini dan ya besok Mas, tanggal 10. Besok jam berapa Pak Hasyim? Besok sampai jam 24 hari terakhir Mas. Jam 12 malam. Pak Hasyim, kalau aturannya kan mengatakan bahwa bisa diperpanjang kalau kemudian yang mendaftarkan baru satu capres begitu ya, capres-cawapres ya Pak Hasyim? Betul, Mas. Betul. Itu perpanjangannya berapa lama Pak Hasyim? 2 kali 7 hari Mas. 2 kali 7 hari ya? Ya. Oke, kalau kemudian ternyata kita sebutlah Pak Jokowi mendaftarkan besok dan Pak Prabowo juga mendaftarkan besok, tapi saat-saat terakhir itu tetap diterima KPU dan pemeriksaan kelengkapan atau keabsahan persyaratan itu bisa langsung segera dilakukan juga ya Pak Hasyim? Iya Mas, jadi begitu misalkan katakanlah nama-nama yang Mas Leo sebut tadi itu mendaftar besok ya. Iya. Maka ya sudah besok tutup, nggak ada istilah perpanjangan waktu lagi untuk pendaftaran. Meskipun misalnya didaftarkannya jam 24 kurang 1 menit begitu Pak Hasyim? Iya Mas. Nah, kemudian apa yang dikerjakan KPU ketika itu memeriksa kelengkapan dokumen ya, apakah dokumen yang dipersyaratkan yang dibawa itu lengkap atau belum. Kemudian besoknya +1 setelah pendaftaran itu kan pemeriksaan kesehatan. Benar. Ya. Dan sembari itu juga pemeriksaan atau penelitian atau verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen pencalonan dan syarat calon Mas. Gitu. Iya. Tapi kalau seandainya yang mendaftarkan besok itu baru 1 calon, maka perpanjangannya berapa lama ya Pak Hasyim? Tadi saya sebutkan kalau di undang-undang ditentukan 2 kali 7 hari ya. 2 kali 7 hari. Cuman kan kemudian tidak sesaat sehari setelah itu langsung kita perpanjang, enggak Mas? Ya kami harus pleno dulu, kemudian apa harus dipersiapkan dan segala macam Mas. Jadi tidak otomatis setelah besok jam 24 langsung bertambah waktu perpanjangan, tidak begitu ya? Tidak. Undang-undang kan menentukannya adalah 2 kali 7 hari itu kan durasinya Mas. Persoalan kapan diterapkan kan KPU mempertimbangkan banyak hal, termasuk kan harus mengubah peraturan KPU tentang tahapan. Gitu. Oke, baik. Tapi kemarin kalau tidak salah Pak Arief Budiman tuh mengatakan sinyalnya sudah ada katanya, sinyal pendaftaran. Itu sinyal seperti apa sih Pak Hasyim kalau bisa dibocorkan? Ya, sinyal bahwa besok hari terakhir pendaftaran, Mas. bukan dari calon yang akan mencalonkan diri dan pasangannya begitu, bukan itu ya? Ya pasti beliau pimpinan partai politik paham lah bahwa besok itu hari terakhir pendaftaran pasangan calon presiden. Oke. Baik, kita tunggu saja berarti sama-sama pendaftaran capres dan cawapres ya. Semoga besok langsung lah supaya tidak terlalu lama ya. Pak Hasyim Asyari, terima kasih sudah bergabung dengan editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Hasyim. Selamat pagi Mas. Ya, Mas Jaka, ini jauhi niat ulur pendaftaran. Pertanyaan saya adalah, memang mengulur pendaftaran itu gunanya apa? Ya bisa jadi kan ini kan kenapa partai-partai koalisi ini cenderung melakukan pendaftaran di last minute. Ini kan sebenarnya kan satu kemungkinan karena bagian dari taktik dan strategi, karena saling intip siapa. Kalau ini kan pertarungan cawapres sekarang. Kalau capres kan sudah di satu sisi Pak. Tapi sudah pasti itu yang capres yang satunya lagi? Iya, hampir pastilah. Hampir pasti. Karena saya kira agak
kecil kemungkinan bukan Pak Prabowo ya. Oke. Di satu sisi ada Pak Jokowi, di satu sisi hampir pasti Pak Prabowo. Dan sekarang kan yang dilihat ini kan cawapresnya itu siapa. Yeah. Dan ini dari hari ke hari itu kan selalu menjadi perdebatan, selalu menjadi polemik dan tarik ulur, dan ini yang saya pikir menjadi salah satu alasan kenapa kedua kubu ini tidak mendaftarkan jauh-jauh hari. Dan ketika saling intip ini tidak selesai di akhir pendaftaran besok umpamanya, ya salah satu kubu kemungkinan akan mengulur. Jadi tidak mendaftar di periode pertama ini. Di periode pertama, kemungkinan dengan harapan bisa diperpanjangan waktu. Sementara salah satu kubu kan harus mendaftar. Nanti kemungkinan kan Pak Jokowi katanya besok, hari ini diumumkan besok mendaftar. Sebenarnya peraturannya sendiri membolehkan tidak kalau hanya ada satu calon presiden dan calon wakil presiden? Membolehkan tidak hanya ada satu? Boleh. Tetapi kan intinya ada tahapan yang digunakan agar pasangan itu minimal 2. Makanya tadi ada pendaftaran 2 kali 7 hari. Perpanjangan masa pendaftaran 2 kali 7 hari. Kalau sampai masa perpanjangan tidak ada juga calon lain, artinya hanya satu calon, itu kan lawannya kotak kosong. Benar. Dan tentu saja kita tidak berharap kompetisi yang merupakan esensi dari sebuah demokrasi hanya diikuti oleh satu kontestan. Selain membuat demokrasi tidak sehat, dan bagi kontestan pun saya pikir ini sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Karena apa? Kalau kita melawan kotak kosong, kalau menang tidak membanggakan, kalau kalah akan sangat memalukan. Siapapun itu kontestannya, meskipun itu Pak Jokowi, meskipun itu Pak Prabowo, meskipun itu yang lain. Saya pikir tidak menginginkan melawan kotak kosong. Apalagi untuk menang melawan kotak kosong itu syaratnya juga tidak mudah. Artinya harus 50% plus 1 dan minimal 20% di separuh provinsi. Itu kan bukan sesuatu yang ringan. Dan kalau kalah itu sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang sangat bisa jadi akan menjadi aib. Dan kalau menang juga ya namanya menang kotak kosong kan tidak terlalu membanggakan. Tapi kemungkinannya sebenarnya seperti apa Mas Jaka? Apakah memang benar yang akan mencalonkan itu hanya Jokowi dan wakilnya besok di masa awal pendaftaran ini? Kalau saya boleh sebut mungkin periode pertama, tapi sebenarnya tidak ada itu. Atau memang yang penantangnya hanya akan mencalonkan, mendaftarkan itu setelah tanggal 10? Ya, kita berharap kedua pihak ini mendaftarkan di paling lambat besok ya. Artinya kita tidak berharap akan ada perpanjangan masa perpanjangan pendaftaran. Karena apapun kalau diperpanjang, yang pasti kan rakyat semakin tidak mengetahui, tidak jelas apa sih calon-calon yang harus mereka pilih. Kemudian juga biaya yang dikeluarkan oleh negara juga bertambah. Kemudian juga membuktikan bahwa sebenarnya partai-partai politik kita itu ya tidak terlalu siap untuk berkompetisi. Karena kalau mereka siap ya kenapa harus diperpanjang? Harusnya jauh-jauh hari malah ya. Harusnya jauh-jauh hari, tidak politik last minute seperti ini. Baik, kita nanti akan bahas lagi di bagian berikut, tapi kita harus jeda dahulu Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi lagi, kita mau mendengarkan pendapat masyarakat. Apakah mereka melihat ada, jangan-jangan ada niat ulur pendaftaran? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cilacap, Jawa Tengah, ada Ibu Murni. Bu Murni, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Murni. Ibu Murti, mohon maaf. Ibu Murti, selamat pagi. Halo. Ibu Murti di Cilacap, Jawa Tengah, selamat pagi. Bu Murti. Kelihatannya mungkin masih belum tersambung. Kita akan coba ke Pak Yohanes di Tenggarong, Kalimantan Timur. Pak Yohanes, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi Pak Yohanes. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Apakah memang ada jangan-jangan indikasi mengulur pendaftaran atau bukan karena memang sedang susah mencari pasangan ini? Menurut Anda bagaimana Pak Yohanes? Ya, yang pertama kita harus kaji dulu aturan KPU itu ya. Artinya memberikan kesempatan 2 kali 7 hari itu tentu dengan alasan-alasan gitu. Nah,
Kalau hanya saja bahwa belum ada pasangan apa segala macam itu, saya kira tidak cukup alasan itu untuk tidak mendaftar besok hari tanggal 10. Oh, oke. Jadi untuk menggunakan